Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi hari ini dengan pelajaran matematika di mana kita akan membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita agar selalu meningkatkan motivasi belajar kita dengan selalu membaca buku-buku, baik itu buku yang langsung maupun sejenis e-book. Nah, nanti Anda bisa mencari buku-buku lewat iPusnas. Nah, itu bisa Anda download dan Anda baca-baca di sana di aplikasi. Nanti coba Anda cari di Play Store. Selain itu, coba dengan searching di Google dan lain sebagainya untuk menambah pengetahuan. Hari ini kita akan membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Pertama-tama dulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Marjuni. Saya mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Kita selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami konsep operasi aljabar pada fungsi. Nah, nanti di sini Anda dituntut untuk dapat paham nggak nih tentang konsep operasi aljabar pada fungsi. Lalu siswa dapat menentukan operasi aljabar pada fungsi. Nah, ini berkaitan dengan rumusnya tadi. Anda nanti diberikan soal, mampukah Anda menentukan operasi aljabar pada fungsi tersebut? Nah, sebelum itu kita akan mempelajari tentang definisi dulu. Definisi dari operasi aljabar pada fungsi. Nah, jika suatu fungsi dengan daerah asal di F dan G suatu fungsi dengan daerah asal di G, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Pertama dulu. Nah, ini ada penjumlahan. Penjumlahan ini di mana nih? F ditambah G dalam kurung X sama dengan, kita keluarkan, Fx ditambah Gx. Oke, yang kedua, pengurangan, dimana dalam kurung F dikurang G kali X sama dengan Fx dikurang Gx. Selanjutnya ada perkalian, dimana F dikali G X sama dengan Fx kali Gx. Selanjutnya ada pembagian, dimana F dibagi G X sama dengan Fx dibagi Gx, dimana Gx tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena sesuatu apapun dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Bagus. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 9. Nih diketahuinya. Lalu soalnya tentukanlah fungsi-fungsi berikut. Pertama dulu, nih sama tadi. Nah, sama dengan ini, f ditambah g, fx tambah gx, terus f dikurang g. Nah, ini rumusnya, fx dikurang gx. Lalu ada f dikali g. Nih, x dikali gx. Lalu dan terakhir ada fx dibagi gx. Ingat tadi ya, g-nya tidak boleh sama dengan 0 karena sesuatu apapun dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Nah, sebelum menjawab ini dulu, Anda ingat-ingat lagi nih tentang menambah, mengali, mengurang. Nah, nanti akan terpakai di sini. Oke, kita langsung ke jawaban. Nih, ini diketahuinya tadi ya, fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 9. Kita masukkan nih, sama dengan konsepnya tadi. Ini konsepnya tadi. Lalu kita masukkan fx-nya berapa? Fx-nya x tambah 3 dan gx-nya berapa? Gx-nya x kuadrat dikurang 9. Oke, ini sudah ada. X tambah 3 dalam kurung ditambah dalam kurung x kuadrat dikurang 9. Ya,
X kuadrat ditambah X dikurang 6. X tambah 3 dikurang X kuadrat dikurang 9. Kita masukkan ini tadi. Lalu hasilnya adalah min X kuadrat ditambah X ditambah 12. Selanjutnya nih, yang C. Ayo yang C gimana? Sama. Tadi fx-nya dimasukkan dan gx-nya dimasukkan. Jadi x ditambah 3 dikali x kuadrat dikurang 9. Ayo ingat-ingat lagi nih, aljabarnya gimana mengkalikannya. Nah, kita lihat hasilnya, betul enggak? Nah, hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 27. Nah, ini nih. Ingat tadi konsepnya apa? Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini Gx-nya berapa? X kuadrat dikurang 9. Maka boleh fx dibagi Gx, masukkan seperti tadi. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? X tambah 3. Ini ada X tambah 3 dan X kuadrat dikurang 9. Nah, lalu X tambah 3 dan X kuadrat dikurang 9-nya kita jabarkan menjadi X tambah 3 dikali X dikurang 3. Ini jabarkan. Ayo, ingat-ingat lagi ya. Ini apa yang sama di sini? X tambah 3 dan X tambah 3. Maka X tambah 3 dibagi X tambah 3 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 per X dikurang 3. Masih belum cukup? Oke, kita ke contoh selanjutnya. Ini ada contoh kedua. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Ada tahap memotretnya dan tahap mengeditnya supaya foto terlihat bagus. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah Rp500 per gambar. Wah, murah sekali. Dipotret kan Rp500, sangat murah sekali. Mengikuti fungsi B1 dalam kurung G sama dengan 500G. 500 ini apa tadi? 500 per gambar ditambah 2.500 dan biaya pada tahap editing adalah 100. Wah, murah sekali, Rp100 per gambar. Mengikuti fungsi B2 dalam kurung G sama dengan 100G. 100 tadi Rp100 per gambar ditambah 500 dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Lalu pertanyaannya adalah berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus? Dan kedua, tentukanlah selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Oke, ini jawaban dari contoh 2 tadi, yaitu dimana seperti soal dia, fungsi biaya pemotretannya itu B1 dalam kurung G sama dengan 500G tambah 2.500. Ini yang diketahuinya. Terus ada fungsi biaya editingnya B2 dalam kurung G sama dengan 100G ditambah 500. Dan pertama ada jawaban pertama itu gambar yang bagus dapat diperoleh melalui 2 tahap proses, yaitu pemotretan dan editing. Sehingga fungsi biaya yang dihasilkan adalah, ini jawabannya, B1 dalam kurung G ditambah B2 dalam kurung G sama dengan 500G ditambah 2.500 dalam kurung ditambah dalam kurung 100G ditambah 500 sama dengan 600G ditambah 3000. Gimana nih hasilnya nih? Ini tambahkan yang G-nya, sama-sama G. 500 ditambah 100 sama dengan 600 dan 2.500 ditambah 500 sama dengan 3.000. Jadi total biaya untuk menghasilkan 10 gambar ingat apa tadi? G sama dengan 10. Lalu B1 dalam kurung G ditambah B2 dalam kurung G sama dengan 600G ditambah 3.000. Ini di mana tadi hasilnya? Hasilnya dari sini. Ingat, langsung masukkan G. G-nya berapa tadi? G itu menyertakan gambar. G-nya sama dengan 10. Masukkan saja 10 dan 10 nih. Ada sini ada G.
600 dikali 10 sama dengan 6.000 ditambah 3.000 sama dengan 900. Jadi total biayanya adalah 9.000. Selanjutnya ke yang nomor 2, pertanyaan 2. Ini jawaban selisihnya. Selisih biaya tahap pemotretan dengan tahap editing adalah, langsung saja, selisih itu kan dikurang antara yang satu dengan yang kedua. Langsung kita masukkan B1 dan B2 nya ini. Lalu menjadi 400G ditambah 2000. Gimana tadi mencarinya? 500 dikurang 100 sama dengan 400, dan 2500 dikurang 500 sama dengan 2000. Lalu kita tuliskan selisih biaya pemotretan dengan biaya editing untuk 5 gambar. Nah, ini untuk 5 gambar. Maka G sama dengan 5 adalah tadi. Ini sini masukkan saja G-nya. G-nya berapa tadi? 5. Lalu 400 dikali 5 berapa? 2000 ditambah 2000, maka hasilnya adalah 4000. Kesimpulan pelajaran ataupun video kali ini adalah aljabar fungsi adalah rumus matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setiap kali Anda keluar rumah, Anda harus menggunakan protokol kesehatan, jaga selalu kesehatan, dan semoga selalu diberikan perlindungan dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.